Fun English with Miss Justin. Yay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with Miss Justin. Now, have you remembered about our last meeting? Yeah, we have learn about Unit 1. And now, hopefully, you all remembered what we have learned in Unit 1. And in this session, we are going to move to the next unit. That's Unit 2. Grammar focus. What grammar is that? The first one is about personal pronouns. So, today we are going to learn about the first one is about personal pronoun. Okay, do you know what is personal pronoun? Ada yang tahu? Personal pronoun in Indonesia is kata yang digunakan dalam kalimat untuk menggantikan kata benda yang tujuannya adalah untuk meminimalisir pengulangan kata yang sama seperti itu. Jadi kita menggunakan pronoun. Jadi kalau misal ada penyebutan nama Miss Justin, nah seperti itu adalah pengulangan kata benda. Nah, dalam personal pronoun ini kita bisa meminimalisir penggunaan atau pengulangan kata tersebut. Jadi kita menggunakan personal pronoun. The first one is about personal pronoun. What's that? Personal pronoun, what are they? Okay, ada singular and plural. Ada first personnya, ada first person, second person, third person atau orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Dan ada di sini kita terdapat dua tipe, yaitu ada subjek. Di personal pronoun ada subjek dan objek. Yang pertama adalah subjek dulu. Apakah itu subjek? Subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan. Biasanya terdapat di awal kalimat atau terletak sebelum verb, sebelum kata kerja atau auxiliary verb. Jadi sebelum kata kerja itu biasanya terdapat orang yang melakukan pekerjaan itu. Nah, itu kita menyebutnya sebagai subjek atau subjek. Nah, subjek dalam bahasa Inggris itu ada I, first personnya untuk singular itu untuk yang tunggal, ada I itu aku. Ada second person, orang kedua adalah you. Third person adalah he, she, atau it. He untuk dia laki-laki, she dia perempuan, dan it adalah untuk dia benda, bisa hewan atau benda mati lainnya. Itu untuk yang singular atau tunggal. Nah, untuk yang plural ada orang pertama tunggal yaitu we. We itu kita itu kamu dan aku. Kamunya disebut jadinya kita, we. Kemudian ada second person, orang kedua. Orang kedua itu adalah you, artinya kamu. Dan third person, plural artinya jamak ya. Third person ada they itu artinya mereka. Jadi kita menyebutnya orang ketiga yang jamak, yang lebih dari satu kita menyebutnya mereka, seperti itu. Nah, I, you, he, she, it, we, you, they. Nah, itu adalah sebagai subjek. Nah, kita sebelum
memulai kalimat atau sebelum meletakkan kata kerja itu ada orang yang melakukan pekerjaan. Nah, kita menggunakan subjek itu. Jadi ada I, you, he, she, it, we, you, dan they. Nah, di sini ada you 2 kali. Itu you bisa untuk singular 1, yaitu kamu, misal Miss Yusi menunjuk hanya 1 nama, atau you sebagai kalian. Gitu. Kalau sebagai kalian adalah second person untuk plural, untuk jamak lebih dari 1. Itu adalah subjek. Nah, yang kedua adalah objek. Kalau sebagai objek berarti artinya dikenai pekerjaan. Kalau subjek tadi kan orang yang melakukan pekerjaan. Nah, kalau objek adalah orang yang dikenai pekerjaan. Nah ini letaknya objek itu sendiri adalah setelah verb, setelah kata kerja. Kalau subjek tadi kan sebelum kata kerja, sebelum auxiliary. Nah, kalau untuk objek diletakkan setelah kata kerja. Biasanya seperti itu, setelah verb. Nah, untuk I, jadi ada perubahan bentuk. Nggak harus I itu berubah menjadi me, nggak I lagi. Jadi me, you tetap you. Terus ada he berubah menjadi him. Kalau she berubah menjadi her. Dan it tetap it, sama seperti you tadi. Kemudian we berubah menjadi us. Bacanya bukan us ya, tapi us. And then you untuk kalian itu juga masih tetap sama you, and then the last they berubah menjadi them, bukan them, bukan them, but we call it them. Okay, is it clear? Well, let's move. These are the example of the use of subject. Nah, dalam penggunaan subjek ini contoh-contohnya adalah the first, I read many books. Subjeknya adalah kata I karena terletak sebelum kata read. Read adalah kata kerja. And then number 2, you have a new bike, right? Nah, di sini subjeknya adalah you. Yang digaris bawahi, kata-kata yang digaris bawahi sama Miss Justin ini adalah subjeknya ya. Kemudian ada he likes fried rice. She eat breakfast every day. We learn English twice a week. And then the last, they like to go to the park. I, you, he, she, we, dan they are as subject, sebagai subjeknya. Diletakkan di awal kalimat atau sebelum kata kerja. Is it clear? Okay, let's move to the example of the use of object. Sekarang contoh penggunaan objek itu sendiri. From number 1, they want to walk with me. Me itu penggantinya aku. Aku sebagai objek, bukan sebagai subjek lagi. Di situ subjeknya sudah ada kata they. Nah, akunya yang diajak jalan berubah menjadi objek. Nah, tadi kata I berubah bentuk menjadi me kan. Jadi kalian harus hafal tuh. Kalau sebagai subjek itu bentuknya bagaimana. Kalau sebagai objek itu bentuknya bagaimana. Jadi kalian harus hafalkan tabel tadi ya. Number 2, I want to meet you. You. Father gives him pocket money. I buy a nice present for her. He writes a long letter to us. The last is, I need to talk to them. The underlined words are the object. Jadi yang kata-kata di garis bawahi sama Miss Justin itu adalah sebagai objek. Is that clear? Do you understand? Okay. The next, kalau tadi kita belajar tentang personal pronoun itu ada 2 ya, sebagai subjek dan objek. Nah, now we are going to move to possessive adjective and possessive pronouns. What are they? Apa sih possessive adjective dan apa itu possessive pronouns? Oke, possessive adjective adalah kepemilikan, kata ganti untuk kepemilikan. Kepemilikan sesuatu benda, sesuatu lah. And then possessive pronoun adalah kata ganti kepemilikan itu. Jadi yang sudah menggantikan apa yang sudah dimiliki itu. Contohnya di sini langsung contohnya aja. Possessive adjective itu ada my bla bla bla. Nah, bla 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 itu bisa kalian isi dengan sesuatu atau benda atau sesuatu yang bisa dimiliki. Nah, untuk
penggantinya itu urut ya, urut dari kata I tadi, urut dari subjeknya tadi ya. I itu possessive adjektifnya jadi my. Contohnya my book, jadi bukuku. Your bicycle, berarti sepedamu. His pencil, pensil kamu. Her hair, rambut dia perempuan. Their school, sekolah mereka. Their itu pengganti kata mereka ya. Our teacher, guru kita. Dan its tail, contohnya ekor dia kucing atau tikus atau lainnya, karena its itu adalah untuk pengganti hewan atau kata benda mati. Tuh. My itu pengganti I, your itu you, his itu dari he, her itu dari she, their itu dari mereka atau they, our itu dari kata we, dan its itu adalah dari it. And then possessive pronouns. Nah, possessive pronouns ini biasanya diletakkan di akhir kalimat atau itu sebagai kepemilikan juga, menunjukkan kepemilikan, tapi sudah tidak perlu menyebutkan benda di belakangnya lagi. Kalau di possessive adjective tadi kan my bla bla bla, kita harus mengisi bla bla blanya, blanknya itu tadi diisi dengan benda atau sesuatu yang dimiliki orang tersebut. Nah, kalau possessive pronoun itu tidak perlu. For example, my book. Nah, this is my book. The book is mine. Nah, mine itu artinya adalah milikku. Apanya yang milikku? Bukunya itu tadi, karena this is my book. Ini bukuku. The book, bukunya, is mine, adalah milikku. Jadi sudah dijelaskan di depan itu milik siapa. Jadinya tinggal menggantikan my book itu tadi menjadi mine, milikku gitu. Apanya yang milikku? Booknya, karena booknya sudah disebutkan di awal tadi. Seperti itu. Mine penggantinya mine. Yours itu dari your. His itu his, juga sama ya sebenarnya, tapi kalau letaknya berbeda akan artinya juga berbeda juga. Theirs, hers dari her. Theirs dari their. Ours itu our, dan its itu tetap its. Itu ya untuk possessive adjective dan possessive pronouns. And these are the examples of the use of possessive adjective, penggunaan kepemilikan. And again, the underlined words are the possessive adjective. Jadi yang digarisbawahi adalah contoh kata possessive adjektifnya, kata kepemilikannya. My bag is heavy, my. Your bedroom is big, your. I like his blue shirt, his. She meets her mother, her. A tree drops its leaves in autumn, its. Our school has many classrooms, our. And the last, their hobbies are the same, their. Jadi yang digarisbawahi adalah kata possessive adjective. The next, the example, the use of possessive pronouns. Nah, ini penggantinya lagi dari possessive adjective. He is a friend of mine. Dia adalah temanku atau milikku. This book is yours, right? Buku ini milikmu kan? The black pen is his. Bolpen hitam itu adalah milik dia laki-laki. The bicycle is hers. Sepedanya milik dia perempuan. I have a cat. Aku punya seekor kucing. Its tail is short. Ekornya siapa? Si cat itu, penggantinya si kucingnya itu is short, pendek. It is ours. Itu milik kita. These books are theirs. Buku ini adalah milik mereka. Those are the example of the use of possessive pronouns. And now it's time for exercise. Fill in the blank with the right pronoun. Blah 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 is my mother. So the answer is alright. She, karena letaknya di depan dan itu ada to be. Jadi ada kata kerja is yang menunjukkan she karena mother. Mother adalah perempuan. Jadi she is my mother. Dia perempuan adalah ibuku. The second one, hi there, Miss Justin wants to ask you. Yes, dia jadi Miss sorry. Misal ada si A ketemu dengan Dea. Nah, kebetulan si A itu di
mintain tolong sama Miss Justin, kalau ketemu Dea, Miss Justin mau ngomong dong sama Dea. Nah, langsung disampaikan tuh, Miss Justin wants to ask you. Jadi langsung you-nya siapa? You Dea. Jadi you itu sebagai objek. The next, my father gives me a dictionary. Jadi memberikanku, me-nya itu sebagai objek, sebuah kamus. So this is bla 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 dictionary. Milik siapa dictionary-nya kalau ayah memberikanku dictionary? Alright, milikku. So the answer is my. So this is my dictionary. Ini adalah kamusku. The dictionary is, jadi kamusnya adalah, alright, that's mine. Jadi my dictionary, possessive pronouns-nya adalah mine. Is that easy, right? Alright. Now, time for assignment. You can open your English book page 31 and 32. Do the exercise 1 and exercise 2. Capture or take photo of it and then send it to your English teacher. Jadi, kalian kerjakan di buku bahasa Inggris kalian. Cukup di buku itu aja. Jadi kalian tidak harus mengerjakan di buku tulis. Jadi di buku itu aja, pakai pensil boleh, pakai bolpen boleh. Kemudian di foto page 31 and 32 and then send it via WhatsApp to your English teacher. Class 7C, 7D, 7E and 7F, please send it to Miss Justin. Have you already know my number, right? Okay. 7I and 7G to Miss Nurul, and 7K and 7L to Miss Atin. You may, if you don't have their phone number, kalau kalian belum punya nomornya, kebetulan belum pernah komunikasi sama guru kalian, you may ask to your homeroom teacher. Bisa tanya kalau di kelas kalian, Mister, boleh minta nomornya Miss Justin, or Miss Nurul, or Miss Atin gitu ya, gunanya untuk mengirimkan tugas. Jadi yang sopan. Okay. This is the last, and yeah, as usual, Miss Justin has a quote for you. Today's quote is, the more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more place you will go. From Dr. Seuss. Jadi kalau kamu lebih banyak membaca, akan lebih banyak hal yang akan kamu tahu. Dan jika kamu lebih banyak mempelajari atau belajar sesuatu, akan ada banyak tempat yang bisa kamu kunjungi. Tempat itu bukan hanya tempat sebagai jasmani kalian berkunjung ke sana ya, tapi kalian itu bisa pandangannya luas, gitu, pengetahuannya luas. Okay, I think that's all for today's session. If you have any question, you may ask to your English teacher based on your class via WhatsApp, and then don't forget to do the assignment and send it to your English teacher. Enough for today. See you next meeting. Bye bye. Enough for this session. See you on the next meeting. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.